Apa jadinya ketika niat tulus untuk memuliakan ulama justru berakhir di ruang penyiksaan? Di bawah gemerlap lampu panggung Maulid Nabi, sebuah tragedi senyap terjadi di Cipondoh, Tangerang. Seorang anggota Banser bernama Rida yang hanya ingin menjabat tangan sang penceramah, Bahar bin Smith, justru diseret ke dalam mimpi buruk yang berlangsung hingga dini hari. Dipiting, dipukuli, hingga disundut rokok. Sebuah eksekusi jalanan yang diduga dipimpin oleh sosok yang seharusnya menyejukkan umat. Namun, plot twist sesungguhnya bukan pada penyiksaan itu, melainkan keberanian sang pelaku yang justru menyeret korbannya sendiri ke kantor polisi dengan tuduhan palsu. Inilah kisah tentang arogansi, manipulasi hukum, dan akhirnya kebenaran yang melawan balik. Simak investigasi lengkapnya, eksklusif untuk Anda. Malam itu, Minggu 21 September 2025, langit Cipondoh, Tangerang, Banten bergema oleh lantunan sholawat. Ribuan jamaah memadati lokasi untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sebuah acara yang seharusnya penuh dengan kedamaian dan refleksi spiritual. Di tengah kerumunan itu, hadir sosok Rida, seorang anggota barisan Ansor Serbaguna, Banser, yang datang bukan untuk bertugas, melainkan sebagai jamaah biasa yang merindukan berkah majelis ilmu. Bintang utama malam itu adalah Bahar bin Smith, penceramah yang dikenal dengan gaya bicaranya yang berapi-api. Acara berlangsung lancar, hingga akhirnya ditutup dengan doa. Jarum jam menunjukkan waktu sekitar pukul 22.30 atau mendekati tengah malam. Saat itulah Rida dengan segala kerendahan hatinya mencoba mendekat ke arah panggung. Niat Rida sederhana, ia hanya ingin bersalaman dengan HBS, mencari berkah dari seorang habaib, sebagaimana umumnya tradisi penghormatan santri kepada ulama. Tidak ada senjata tajam, tidak ada kepalan tangan ancaman, hanya tangan kosong yang terulur. Namun, nasib berkata lain. Ketika jarak Rida tinggal 2 meter dari Bahar bin Smith, suasana mendadak mencekam. Tanpa peringatan, Rida diadang. Bukan sekadar dihalangi, ia tiba-tiba dipiting, lehernya dikunci oleh pengawal sang penceramah. Tubuh Rida yang tak siap menerima serangan itu seketika tak berdaya. Dalam hitungan detik, kerumunan yang tadinya khusyuk berubah menjadi saksi bisu sebuah aksi premanisme yang berkedok pengamanan. Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda GP Ansor Kota Tangerang, Midiani, menjelaskan bahwa narasi yang dibangun oleh pihak pengawal saat itu sangat menyudutkan korban. Rida dituduh hendak melakukan tindak kekerasan terhadap HBS. Isu yang diembuskan sungguh mengerikan. Rida disebut mau memukul, bahkan mau mencolok mata Habib Bahar Smith. Jadi, kalau ada narasi bahwa sahabat Rida ini mau memukul Habib Bahar, mau colok mata Habib Bahar, itu tidak benar. Tegas Midiani membantah tuduhan tersebut. Logika sederhananya, bagaimana mungkin seseorang yang sendirian, berjarak 2 meter dan dikelilingi pengawal ketat, memiliki niat untuk mencelakai sosok yang dijaga bak benteng hidup? Namun, pembelaan diri Rida tenggelam oleh teriakan dan intimidasi. Setelah dipiting di depan panggung acara, Rida tidak dilepaskan. Ia justru ditarik paksa. Petugas keamanan atau pengawal HBS menyeretnya keluar dari keramaian, menjauh dari mata publik yang mungkin bisa menolongnya. Tujuan mereka bukan pos keamanan, bukan pula kantor polisi terdekat untuk diserahkan jika memang Rida bersalah. Rida dibawa masuk ke sebuah rumah yang terletak di dekat masjid lokasi acara. Rumah itu milik salah satu tersangka berinisial MA. Pintu rumah tertutup. Keramaian Maulid di luar perlahan mereda. Namun di dalam rumah itu, pesta yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pesta kekerasan yang akan berlangsung berjam-jam lamanya. Midiani menyebut bahwa Bahar bin Smith
bahkan meminta ruangan khusus, sebuah kamar untuk melakukan tindakan tersebut. Di dalam kamar tertutup itulah Rida terisolasi. Ponselnya dirampas, memutus akses komunikasi dengan dunia luar. Ia sendirian dikepung oleh orang-orang yang siap melampiaskan amarah tanpa dasar. Dari pukul 22.30 malam hingga pukul 3 dini hari keesokan harinya, Rida menjadi objek penyiksaan. Apa yang terjadi di balik pintu tertutup itu sungguh di luar batas kemanusiaan. Niat bersalaman itu kini telah berubah menjadi mimpi buruk yang paling kelam dalam hidup Rida. Ia tidak tahu apakah ia akan keluar dari rumah itu dalam keadaan bernyawa atau tidak. Dan yang lebih mengerikan, sosok yang ia hormati, Bahar bin Smith, diduga kuat berada di sana, memimpin jalannya interogasi jalanan tersebut. Malam jahanam di Cipondoh itu baru permulaan. Babak selanjutnya akan mengungkap detail kekejaman yang dialami Rida, sebuah penyiksaan fisik yang meninggalkan jejak trauma mendalam dan luka yang tak mudah sembuh. Pintu rumah milik tersangka berinisial MA itu tertutup rapat, mengunci Rida dari keramaian dunia luar yang baru saja ia tinggalkan. Di luar, sisa-sisa jemaah mungkin masih bersalaman atau membubarkan diri dengan damai, tak menyadari bahwa hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri, seorang pemuda sedang menghadapi neraka dunia. Rida tidak dibawa ke ruang tamu untuk diajak bicara baik-baik. Menurut keterangan Ketua GP Ansor Kota Tangerang Midiani, Bahar bin Smith atau HBS diduga secara spesifik meminta sebuah ruangan khusus atau kamar di dalam rumah tersebut untuk melakukan aksinya. Permintaan ini seolah menjadi sinyal bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah interogasi biasa, melainkan sebuah tindakan yang membutuhkan kerahasiaan total, jauh dari mata saksi yang tidak diinginkan. Di dalam kamar tertutup itulah mimpi buruk Rida mencapai puncaknya. Tanpa perlindungan, tanpa teman, dan dengan ponsel yang telah dirampas oleh salah satu pelaku, Rida menjadi sasaran empuk. Ia terputus dari segala akses bantuan. Tidak ada yang bisa ia hubungi, tidak ada video yang bisa ia rekam sebagai bukti. Ia sepenuhnya berada di bawah kendali HBS dan pengikutnya. Kekerasan pun dimulai, bukan sekadar 1 atau 2 pukulan peringatan, melainkan serangkaian penyiksaan fisik yang brutal dan sistematis. Rida dipukuli berulang kali. Namun, rasa sakit dari hantaman benda tumpul itu ternyata belum cukup bagi para pelaku. Midiani mengungkapkan detail yang membuat bulu kudut merinding. Di tubuh Rida ditemukan bekas sundutan rokok. Bayangkan rasa perihnya. Kulit manusia yang dibakar dengan bara api rokok bukan lagi tindakan pengamanan. Itu adalah penyiksaan murni. Itu adalah tindakan sadis yang bertujuan untuk merusak fisik dan mental korban. GP Ansor menilai perlakuan terhadap Rida saat itu sangat tidak manusiawi. Midiani bahkan menggunakan frasa yang sangat menohok untuk menggambarkan situasi tersebut. Rida diperlakukan layaknya binatang. Martabatnya sebagai manusia dilucuti. Sebagai anggota Banser yang juga bagian dari umat Islam yang hadir di sana, ia seharusnya dilindungi, bukan dianiaya. Namun malam itu, identitas dan hak asasinya seolah tidak berlaku di hadapan arogansi para pelaku. Durasi penyiksaan ini pun sungguh tak masuk akal. Ini bukan insiden 10 atau 15 menit. Penganiayaan itu berlangsung secara maraton, dimulai dari pukul 22.30 malam saat acara selesai hingga dini hari pukul 3. Lebih dari 4 jam Rida menahan sakit. 4 jam yang terasa seperti seabad. Selama rentang waktu itu, Rida diduga menjadi sansak hidup. Ia mengalami luka-luka parah di sekujur tubuhnya. Wajahnya babak belur hingga sulit dikenali dan mentalnya terguncang hebat. Siapa saja yang terlibat di dalam kamar itu? Polisi belakangan menetapkan 3 orang tersangka, termasuk Bahar bin Smith yang baru ditetapkan statusnya pada 30 Januari 2026. Fakta ini mengonfirmasi dugaan bahwa Bahar tidak sendirian.
ada orang-orang lain, lingkaran terdekatnya, yang turut serta atau membiarkan kebiadaban itu terjadi. Mereka yang seharusnya menenangkan situasi justru menjadi bagian dari mimpi buruk tersebut. Menjelang waktu subuh, ketika tubuh Rida sudah remuk, redam, dan tenaganya habis, penyiksaan di dalam rumah itu akhirnya berhenti. Namun, penderitaan Rida belum usai. Skenario berikutnya yang disiapkan oleh Bahar bin Smith dan kelompoknya sungguh di luar dugaan akal sehat. Bukannya merasa bersalah atau panik melihat kondisi korban yang kritis, mereka justru melakukan manuver yang sangat berani, atau mungkin sangat licik. Rida diseret keluar dari kamar penyiksaan itu. Ia dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Menurut informasi yang dihimpun, mobil itu adalah milik Bahar bin Smith. Di dalam mobil, dalam perjalanan membelah keheningan pagi buta Tangerang, pemukulan dikabarkan masih sempat terjadi. Kemana mereka membawa Rida? Rumah sakit? Tidak. Mereka membawanya ke kantor polisi. Polsek Cipondoh menjadi tujuan mereka. Disinilah letak plot twist yang paling mencengangkan. Bahar bin Smith datang ke kantor polisi bukan untuk menyerahkan diri, melainkan untuk melaporkan Rida. Dengan percaya diri, ia memutar balikan fakta, menempatkan dirinya sebagai korban dan Rida sebagai pelaku kejahatan. Sebuah strategi maling teriak maling yang nyaris sempurna jika saja kebenaran tidak memiliki caranya sendiri untuk terungkap. Bagaimana mungkin seorang pria yang babak belur, disundut rokok dan dikeroyok berjam-jam justru diseret sebagai tertuduh? Dan bagaimana respon polisi saat melihat kondisi Rida yang mengenaskan itu? Di bab selanjutnya, kita akan membongkar drama di kantor polisi dan bagaimana narasi palsu yang dibangun oleh kubu pelaku akhirnya runtuh oleh fakta visum dan keberanian korban untuk bersuara. Langit subuh mulai menyingsing di Tangerang. Namun bagi Rida, kegelapan belum benar-benar pergi. Setelah melewati malam panjang penuh siksaan di kamar eksekusi dan perjalanan mencekam di dalam mobil Bahar bin Smith, Rida tiba di tujuan akhir perjalanan paksa tersebut, kantor polisi sektor Polsek Cipondoh. Disinilah sebuah drama ironis digelar. HBS dan kelompoknya tidak datang untuk menyerahkan diri atas penganiayaan yang baru saja mereka lakukan. Sebaliknya, mereka melangkah masuk dengan kepala tegak, memposisikan diri sebagai pihak yang dirugikan. Dengan membawa Rida yang kondisinya sudah setengah sadar, Bahar bin Smith membuat laporan polisi. Narasi yang ia bangun sungguh kontradiktif dengan realitas fisik yang ada di depan mata. HBS melaporkan Rida atas tuduhan percobaan penganiayaan. Ia mengklaim bahwa Rida, pemuda yang sendirian dan tak bersenjata itu, hendak menyerangnya. Narasi yang beredar bahkan menyebutkan Rida dituduh berniat memukul atau mencolok mata sang penceramah. Sebuah tuduhan yang jika dipikirkan dengan akal sehat terasa janggal. Mungkinkah seorang jemaah biasa berani melakukan serangan bunuh diri di tengah sarang pengawal fanatik? Namun di kantor polisi, kebenaran tidak bisa ditutupi hanya dengan kefasihan bicara. Tubuh Rida adalah bukti berjalan yang tak terbantahkan. Saat petugas kepolisian melihat sosok terlapor yang dibawa HBS, mereka tidak melihat seorang penyerang yang garang. Mereka melihat sesosok manusia yang hancur. Wajah Rida babak belur, tubuhnya penuh lebam, dan yang paling mengerikan, terdapat bekas-bekas luka bakar akibat sundutan rokok. Kondisi Rida saat itu sangat memprihatinkan. Ia bahkan dikabarkan sudah tidak dapat berkomunikasi dengan lancar akibat trauma fisik dan psikologis yang berat. Mulutnya terkunci oleh rasa sakit, namun luka-lukanya berteriak lantang tentang apa yang sebenarnya terjadi selama 3-4 jam sebelumnya. Petugas yang bertugas segera menyadari kejanggalan situasi ini. Prosedur standar penerimaan laporan seketika berubah menjadi prosedur penyelamatan nyawa. Alih-alih memproses Rida sebagai tersangka penyerangan seperti yang diinginkan HBS, polisi mengambil tindakan prioritas kemanusiaan.
Melihat kondisi korban yang kritis, pihak kepolisian memutuskan untuk segera mengevakuasi Rida. Ia tidak dijebloskan ke sel tahanan, melainkan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Keputusan ini menjadi titik balik krusial. Upaya HBS untuk melegitimasi tindakannya dengan menggunakan instrumen hukum justru menjadi bumerang. Di rumah sakit, visum et repertum dilakukan. Setiap inci luka di tubuh Rida dicatat oleh tim medis. Lebam akibat benda tumpul, luka bakar rokok, dan jejak-jejak kekerasan lainnya. Dokumen medis ini kelak akan menjadi mimpi buruk bagi HBS, mengubah statusnya dari pelapor menjadi terlapor. Sementara Rida berjuang memulihkan diri di ruang perawatan, kabar tentang kejadian ini mulai menyebar. Gerakan Pemuda Ansor Kota Tangerang, organisasi yang menaungi Rida, bereaksi keras. Ketua GP Ansor Midiani menegaskan bahwa tuduhan Rida hendak menyerang HBS adalah fitnah belaka. Niat Rida murni hanya ingin bersalaman, namun disalahartikan atau sengaja dipelintir menjadi alasan untuk melakukan penyiksaan. Unik, kata Midiani, menyindir situasi di mana pelaku penyiksaan justru yang membawa korbannya ke polisi. Keunikan yang tragis ini membuka mata penyidik Polres Metro Tangerang Kota untuk mendalami kasus ini lebih jauh. Skenario HBS mulai runtuh. Penyelidikan berbalik arah, membidik mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas malam jahanam di Cipondoh itu. Di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana hukum mulai bekerja. Dari penetapan tersangka yang memakan waktu, hingga peran spesifik HBS dan kawan-kawannya yang akhirnya terungkap oleh penyidik kepolisian. Keadilan bagi Rida mulai menemui titik terang. Rida mungkin masih terbaring lemah dengan luka-luka di tubuhnya, namun roda keadilan di Polres Metro Tangerang Kota mulai berputar kencang. Skenario awal yang dibangun oleh pihak Bahar bin Smith, HBS, bahwa Rida adalah penyerang, perlahan hancur berkeping-keping di hadapan bukti forensik dan keterangan saksi mata. Penyidik Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Metro Tangerang Kota, tidak gegabah. Mereka membutuhkan waktu untuk menyusun mozaik kejadian malam itu secara utuh. Dari pemeriksaan maraton terhadap saksi-saksi dan korban, sebuah fakta mengejutkan terungkap. HBS tidak sekedar berada di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyidikan yang mendalam, terungkap bahwa Bahar bin Smith diduga kuat ikut serta secara aktif dalam aksi kekerasan tersebut. Ia tidak hanya menonton atau memerintah, tetapi tangan sang penceramah itu sendiri diduga melayang ke tubuh korban. Keterangan saksi dan korban menyebutkan bahwa yang bersangkutan, HBS, ikut melakukan pemukulan. Demikian fakta yang ditemukan penyidik. Temuan ini mengubah segalanya. HBS bukan lagi sekedar saksi yang kebetulan ada di tempat kejadian perkara, TKP. Ia adalah aktor sentral. Setelah melalui gelar perkara yang panjang, polisi akhirnya mengambil langkah tegas. Pada tanggal 30 Januari 2026, Polres Metro Tangerang Kota secara resmi menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka. Status hukum ini tidak datang sendirian. HBS ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya yang merupakan orang-orang di lingkarannya, menjadikan total tersangka dalam kasus pengeroyokan sadis ini berjumlah 4 orang. Penetapan ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa figur publik tertentu kebal terhadap hukum. Kabar penetapan tersangka ini disambut dengan rasa lega oleh pihak korban dan organisasinya. Gerakan Pemuda, GP Ansor Kota Tangerang, yang sejak awal mengawal kasus ini, memberikan apresiasi tinggi kepada kinerja kepolisian. Ketua GP Ansor Kota Tangerang, Midiani, menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Menariknya, terungkap fakta bahwa pihak korban maupun GP Ansor sebenarnya tidak memiliki niatan awal yang agresif untuk memenjarakan HBS. Tidak ada niatan untuk melaporkan Habib Bahar, ungkap narasi laporan tersebut. Laporan polisi yang berjalan
justru bermula dari laporan polisi yang dibuat sendiri oleh pihak HBS yang kemudian menjadi bumerang, atau laporan model A, temuan polisi atas kondisi fisik Rida yang babak belur. GP Ansor kini mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini tanpa pandang bulu. Mereka meminta polisi bertindak tegas dan transparan agar masyarakat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, bahwa ini bukan soal kriminalisasi ulama, melainkan murni tindak pidana penganiayaan berat terhadap seorang warga negara. Dengan status tersangka yang sudah melekat, Bahar bin Smith kini menghadapi konsekuensi hukum yang nyata. Polisi tidak membuang waktu. Surat pemanggilan segera dilayangkan. Jadwal pemeriksaan perdana HBS sebagai tersangka telah ditetapkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengkonfirmasi bahwa HBS dijadwalkan untuk diperiksa di Polres Metro Tangerang Kota pada hari Rabu 4 Februari 2026 sekitar pukul 10 pagi. Pemeriksaan ini sangat krusial. Polisi ingin menggali lebih dalam mengenai motif di balik pengeroyokan tersebut. Mengapa hanya karena niat bersalaman, seorang santri harus disiksa sedemikian rupa? Apa yang sebenarnya memicu amarah HBS dan kelompoknya malam itu? Besok, Rabu pagi, mata publik akan tertuju ke Polres Metro Tangerang Kota. Akankah Bahar bin Smith memenuhi panggilan tersebut? Dan pembelaan apa lagi yang akan ia siapkan di hadapan penyidik? Di bab terakhir nanti, kita akan merangkum keseluruhan kasus ini, melihat potensi hukuman yang menanti para tersangka, dan menutup investigasi ini dengan sebuah refleksi penting. Penetapan status tersangka pada 30 Januari 2026 hanyalah pintu gerbang pembuka. Kini, Bahar bin Smith, HBS, dan ketiga rekannya harus menghadapi tahapan yang jauh lebih serius. Pemeriksaan sebagai tersangka. Ini bukan lagi sekadar klarifikasi saksi, melainkan interogasi pro justisia, di mana setiap kata yang keluar akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan BAP yang menentukan nasib mereka di pengadilan. Pihak kepolisian telah melayangkan surat panggilan resmi. Jadwal pun telah dikunci. Berdasarkan konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, HBS dijadwalkan untuk menghadap penyidik Polres Metro Tangerang Kota pada hari Rabu 4 Februari 2026, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari itu, hari ini, menjadi momen yang paling ditunggu oleh publik, khususnya keluarga korban dan GP Ansor. Semua mata tertuju ke Polres Metro Tangerang Kota. Apakah sang penceramah kondang itu akan hadir memenuhi panggilan hukum? Ataukah akan ada drama penundaan atau pengerahan massa yang kerap mewarnai kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik? Fokus utama penyidik dalam pemeriksaan ini sangat jelas, motif. Hingga detik ini, akal sehat publik masih sulit mencerna alasan di balik pengeroyokan tersebut. Bagaimana mungkin seorang jemaah yang hanya berniat bersalaman, sebuah gestur penghormatan dan kasih sayang, justru dibalas dengan pitingan, pukulan, dan sundutan rokok? Polisi ingin menggali jawaban langsung dari HBS. Apakah ada dendam pribadi? Apakah ada kesalahpahaman fatal dari para pengawal yang paranoid? Atau apakah ini murni bentuk arogansi kekuasaan di mana sang tokoh merasa memiliki otoritas absolut atas fisik seseorang di wilayah kekuasaannya? Penyidik menegaskan bahwa mereka terus mendalami kasus ini untuk mengungkap motif di balik terjadinya penyidikan dan penyiksaan tersebut. Absurditas pemicu kejadian, ingin bersalaman dengan dampak yang ditimbulkan, luka lebam sekujur tubuh dan sundutan rokok adalah jurang logika yang harus dijembatani oleh pengakuan tersangka. Selain HBS, nasib 3 tersangka lainnya juga di ujung tanduk. Polisi memastikan total ada 4 orang tersangka dalam kasus ini. Identitas spesifik ketiga orang lainnya memang belum dirinci secara gamblang ke publik. Namun polisi menyebut mereka adalah orang-orang yang berada di sekitar HBS saat kejadian,
bagian dari lingkaran dalam yang seharusnya menjaga ketertiban, bukan memicu kekacauan. Posisi hukum HBS kian terpojok. Bukti visum dari RSUD Kabupaten Tangerang yang menunjukkan luka lebam dan bekas rokok menjadi alat bukti bisu yang sangat kuat. Keterangan saksi yang melihat langsung keterlibatan HBS dalam pemukulan juga mempersempit ruang geraknya untuk mengelak. Jika terbukti bersalah, pasal penganiayaan berat menanti mereka. Ancaman hukuman penjara kini membayangi. Kasus ini menjadi ujian bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Apakah polisi berani menindak tegas seorang tokoh yang memiliki basis massa besar? Sejauh ini langkah Polres Metro Tangerang Kota yang berani menetapkan tersangka patut diapresiasi sebagai bukti bahwa di mata hukum jubah kebesaran tidak memberikan kekebalan. Rida, sang korban, mungkin masih memulihkan luka fisiknya. Namun, luka batin akibat diperlakukan layaknya binatang oleh sosok yang ia hormati mungkin akan membekas selamanya. Keadilan di ruang sidang nanti diharapkan bisa menjadi obat penawar, meski tidak akan pernah bisa menghapus memori kelam malam jahanam di Cipondoh itu. Sobat Kompas TV, kisah tragis Rida di Cipondoh adalah cermin retak dari wajah fanatisme dan kekuasaan yang tak terkontrol. Niat hati ingin memuliakan ulama dengan secuil sentuhan tangan justru berakhir dengan tubuh yang remuk redam di ruang penyiksaan. Kasus Bahar bin Smith ini mengajarkan kita satu hal penting. Tidak ada manusia yang boleh memposisikan dirinya di atas hukum dan kemanusiaan. Gelar, jabatan, atau popularitas bukanlah lisensi untuk menyakiti sesama. Pitingan leher, pukulan bertubi-tubi, hingga sundutan rokok yang dialami Rida adalah alarm keras bagi kita semua bahwa kekerasan atas nama pengamanan atau alasan apapun tidak memiliki tempat di negeri ini. Kini bola panas ada di tangan penyidik dan pengadilan. Kita akan terus mengawal kasus ini hingga palu hakim diketuk. Apakah keadilan akan tegak berdiri ataukah akan layu sebelum berkembang? Terima kasih telah menyimak investigasi mendalam Hot News Kompas TV. Jangan lupa untuk terus saksikan pembaharuan berita lainnya hanya di kanal YouTube Kompas TV. Saya pamit undur diri.